Halo semuanya, perkenalkan nama saya Violeta Matius Setiawan dengan NIM 21G10056. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan refleksi dari perkuliahan Teologi Moral. Yang pertama adalah refleksi atas pembelajaran teologi moral hidup. Moral sendiri merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya. Bisa juga berarti akhlak, budi pekerti, dan susila. Sedangkan teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Jadi, teologi moral membahas mengenai kehidupan dan tingkah laku manusia dalam relasinya dengan Allah dan sesamanya. Teologi moral sendiri mensyaratkan adanya iman akan Tuhan dan refleksi rasional, dan berhubungan dengan norma yang terarah pada kehidupan kekal, serta berhubungan dengan baik buruk sebagai orang beriman. Tujuan dari pembelajaran teologi moral ini sendiri adalah memberikan wawasan pengetahuan bidang etika hidup manusia, menumbuhkan kesadaran terhadap dimensi nilai-nilai hidup manusia, serta menumbuhkan kesadaran perlunya menghormati hidup manusia pada setiap fase penting kehidupan manusia. Dan mengapa kita harus belajar teologi moral hidup? Dikarenakan oleh panggilan spiritual dan juga adanya berbagai aneka fakta tentang ancaman kemanusiaan. Contohnya seperti kekerasan dan ketidakadilan. Belajar moral sangat diperlukan karena kita hidup bermasyarakat. Dan di dalam moral sendiri diajarkan untuk menghargai nilai-nilai kehidupan. Maka dari itu, kita perlu belajar moral dengan mengembangkan karakter diri untuk menghormati dan menghargai setiap orang, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Yang kedua adalah refleksi akan makna hidup manusia. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak untuk dijadikan tujuan hidup. Makna hidup juga berarti sebuah alasan dan motivasi kuat yang mendukung seseorang untuk menjalani hidup sesuai apa yang dipercayai dan yang menjadi tujuannya. Dan tujuan hidup orang Kristiani menurut Alkitab adalah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, melakukan kesaksian, dan masih banyak lagi. Dengan mempunyai tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan lebih mampu memahami tentang segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Selain itu, kita juga akan lebih mudah menerima semua hal baik dan buruk. Jika manusia tidak memiliki tujuan hidup, maka hidupnya akan dipenuhi oleh hal-hal negatif. Yang ketiga adalah sikap dan pandangan saya mengenai martabat hidup manusia. Manusia sendiri bermartabat karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kata martabat dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dignity. Dan kata dignity merupakan terjemahan dari bahasa Latin, yaitu dignitas. Kata benda ini berasal dari kata sifat dignus yang berarti layak, luhur, dan senada dengan kata venerabilis, yaitu terpuji, honestus atau jujur, dan honorabilis yang berarti terhormat.
Manusia yang bermartabat memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya sejak dalam kandungan. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Dan setiap manusia berhak untuk menjaga dan memelihara hidupnya sendiri dan wajib menghormati dan melindungi hidup orang lain. Oleh karena itu, sebagai orang yang bermoral dan beretika, kita harus menjaga, memelihara, menghormati, dan juga melindungi hidup sendiri dan juga orang lain, sejak dalam kandungan sampai akhirnya dinyatakan meninggal. Kemudian, kita juga harus menghargai dan menghormati setiap orang tanpa terkecuali. Sekian refleksi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih.